Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdullah Padur Rahman dari kelas TIFA 1 semester 3 dengan NIM 41037006211029. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS IWP tentang temanya itu perpustakaan. Yang pertama, sebagai ketentuan tugas terlebih dahulu, di sini saya membuat database dengan nama perpus. Jadi, di sini sesuai dengan ketentuan yang pertama yang ada di soal. Di sini saya membuat dengan nama tabelnya itu anggota dengan ID sebagai primary key, nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Yang kedua, saya di sini menggunakan platform database MySQL dan web server Apache. Dan di sini saya menggunakan framework kode Igniter 3, mengambil tentang framework kode Igniter 3. Oke, lanjut ke halaman utama. Kita masuk ke halaman login. Di sini saya membuat halaman login dengan sistem fitur aplikasinya itu hanya satu user, yaitu admin. Nah, di sini ada halaman login, ada sedikit tambahan logo dengan nama tugas dan nama saya sendiri dan NIM dan kelas. Pertama-tama kita coba login dengan username yang salah. Di sini ada fitur show password. Nah, kita coba login. Nah, apabila username dan password itu salah, tidak terdaftar di database atau di tabel loginnya, akan dikembalikan ke halaman awal, yaitu di halaman login dengan ada bacaan. Saya menggunakan alat yaitu username atau password salah. Kita ke codingannya di halaman login. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kode Igniter 3. Di sini saya memasukkan, mengedit HT aksesnya terlebih dahulu di kode Igniter 3 agar tidak harus memakai index.php. Yang kedua, di sini saya men-setting autoloadnya dengan memasukkan nama model. Saya menggunakan dua file model, itu login dan madmin. Kita masuk ke folder config. Oke, di folder config saya memasukkan di folder autoload saya memasukkan library, yaitu ada database. Saya kan menggunakan database, terus saya menggunakan session agar tidak bisa mengaclok halaman tanpa login dulu, jadi harus login terlebih dahulu. Dan ada form validation. Nah, di sini saya menggunakan URL sebagai pemanggilan aset di kode Igniter 3. Terus ada file apabila mengupload file di form. Oke, kita ke halaman codingan login terlebih dahulu. Di halaman login saya memakai model. Nah, di sini kita menggunakan model login. Nah, di sini saya menggunakan login, kelas login, ekstensi iModel. Saya menggunakan function dengan nama check login, jadi mengecek dulu variabel dari username dan password, set value, terus dengan variabel saya menuliskan dengan nama result, terus dicek this db where username dan password limit 1, dan mengecek di tabel dia login, jadi mengecek username dan passwordnya terlebih dahulu apabila ada. Terus di result di num rows, nah return, nah terus dipanggil di bagian saya dan saya mengubah rows kode Igniter 3 menjadi ke halaman awalnya. Saya dengan nama kelas awal biasa, terus public function index. Nah, saya memasukkan this rules
if jika pemvalidasannya itu gagal, maka kembali lagi ke halaman indeks. Nah, apabila berhasil, dicek dulu username sama passwordnya dan dimasukkan ke login atau indeks. Nah, sini saya membuat variabel cek, mengecek login username password. Jadi apabila salah itu akan ada bacaan username atau password salah dengan menggunakan p-session set place data. Nah, dan dikembalikan ke halaman awal di halaman login tadi. Saya akan memakai controllernya itu dengan nama awal. Nah, langsung disimpan yaitu hak akses, ID, password, username. Nah, terus di switch ada bagian admin dan apabila masuk itu ke halaman adminnya dan home. Nah, terus ada public function rules. Nah, rules saya itu required harus diisi username dan password itu. Oke, kita lihat ke database login terlebih dahulu. Proses. Sambil menunggu, kita akan masuk ke halaman login. Nah, saya akan masukkan username dan password dengan nama admin. Isi loading. Saya yang loading, dan di sini di bagian database saya melakukan database perpus p1 dan saya hostname saya itu bukan localhost, diubah karena servernya itu sudah terpakai sama Dapodik, jadi saya mengganti dengan 127.00.1.307. Nah, kita udah masuk ke halaman aplikasinya. Nah, kita lihat login dulu. Di sini saya menggunakan username, password, nama, JK, dan hak akses. Nah, ini kita di halaman awal. Saya menamainya itu dengan nama perpus p1.0 dengan nama tugas UAS IWP. Di sini ada sedikit tampilan tentang data peminjaman, data pengembalian, dan data buku. Oke, kita masuk ke halaman admin aja langsung. Kita admin. Kita tambah admin misalkan dengan nama user aja, user admin. Nah, di sini ada muncul, saya memakai alert itu supaya kita itu ada tampilan sedikit bahwa data itu berhasil ditambahkan. Ada info. Nah, di sini kita ke halaman. Di sini saya menggunakan data table. Di sini ada fitur search, misalkan kita search admin aja. Nah, user aja akan tampil user, kan dicari tentang user aja. Nah, kita ke halaman edit. Nah, di sini ada username, password, nama, jenis kelamin, dan hak akses. Kita coba ganti. Oke, fitur edit berhasil. Username, password, nama, jenis kelamin udah terubah. Kita coba fitur hapus. Fitur hapus. Nah, di sini juga ada bacaan data berhasil diedit. Nah, kita coba fitur hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus dengan alat danger warna merah. Berarti fitur tambah, edit, dan hapus di bagian admin udah sukses. Ada juga data anggota. Nah, data anggota di sini itu ada 4. Ada Febiana, Resti Trianto, dan yang saya memasukkan 4. Nah, kita tambah anggota ya. Tanggal lahir.
pendaftaran. Di sini saya pendaftaran menggunakan time lokal sesuai dengan ketentuan tugas. Oke. Nah, bahasa basi ditambahkan. Sini ada nama Bibiana Resti Sahacandugang. Saya menambahkan 5 anggota. Kita sedikit melihat tentang codingannya, tentang bagian CRUD di admin. Oke, karena tadi pas login itu diarahkan ke controller admin, jadi kita akan buka controller admin terlebih dahulu. Saya di bagian admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan di controller di admin. Di sini ada kelas sesuai dengan nama dengan ekstensi iController. Nah, saya menggunakan public function construct. Jadi mengecek user datanya itu hak aksesnya itu 1. Jadi apabila hak aksesnya 1 itu bisa dimasukkan, dan apabila mengacok halamannya itu nggak bisa dan akan dikembalikan ke bagian Anda belum login. Nah, sembari kita mencoba user yang kedua, kita coba apakah si construct-nya. Kita coba ininya. Sini ada tambah admin. Ketinggalan. Kita lanjut ke bagian data buku. Kita menjelaskan buku dengan yang ini. Udah kembali ke halaman awal. Nah, terus di sini ada public function index. Jadi di admin itu akan dibaca indeksnya terlebih dahulu. Saya menamakan data title data admin. Terus di sini ada this db query saya bilang from the login. Jadi mengecek tabel di login. Saya mengorder nama ASC itu sesuai dengan nama abjad ABCD. Nah, di sini saya menggunakan Visual View Template Admin. Nah, sebagai fitur framework yang dapat membuat kita itu template-nya itu dapat dipecah sehingga codingannya itu pada saat di view nggak terlalu banyak. Jadi kan biasanya mengubahnya itu di halaman utama di view-nya, di header, sidebar, navbar, dan footer, jadi dipisahkan. Jadi pada saat pengeditan itu akan lebih mudah. Kita lanjut. Di sini saya menggunakan variable data dikarenakan ada kita memakai data title ini, dan di sidebar di bagian ini karena kita menggunakan di bagian ini. Oke, kita lanjut ke tambah aksi di CRUD-nya. Di sini variabel sesuai database itu username password nama JK hak akses, terus diarahkan username passwordnya. Nah, di sini this admin insert data di login. Jadi memasukkan data, memanggil modelnya terlebih dahulu, terus memasukkan data ke tabel di login. Kita lihat di model di loginnya. Model di login admin. Nah, di sini ada insert data, di sebelah data table this db, masukkan ke table data. Kembali lagi ke halaman di admin. Nah, ada alert tambahan pesan sedikit tentang data itu berhasil dimasukkan. Nah, di sini saya melakukan delete data, itu data sesuai dengan ID. Where array ID this admin modelnya delete data where, dimana di tabel di login. Nah, ada place data juga dengan tadi yang danger. Nah, tapi berhasil dikembalikan ke halaman di admin, halaman index. Di sini ada bagian edit, hampir sama seperti tambah, dengan ada perbedaan sedikit di bagian saya memasukkan ini this db where, jadi sesuai dengan ID. Nah, ininya sama, dan ini dengan warna biru alatnya. Kita lihat di view di login. Habis kita lihat controllernya, kita lihat view di login. Dan saya menggunakan tambah dan edit data itu menggunakan data modal. Nah, di sini ada data admin home, admin. Nah, di sini ada set plus data. Jadi tipenya itu di sini semua plus data yang tadi database ditambahkan, database diedit, dan database dihapus. Nah, di sini saya menggunakan modal, data toggle modal, data target, hashtag tambah admin. Jadi di sininya di ID, jadi dipanggil tambah admin, jadi yang kepanggil tambah. Jadi yang membedakannya itu. Terus di sini ada saya menggunakan data table, di class table responsive. Nah, di sini menggunakan no username password nama jenis kelamin hak akses action. Nah, saya memanggil sesuai dengan database-nya itu menggunakan for x. Nah, dengan $si admin asb, nama ini bebas ya. Nah, tapi namanya itu harus disetting dulu di controllernya, dikarenakan tadi saya memakai dengan nama si admin.
Jadi saya membaginya dengan nama si admin juga. Nah, di sini ada hak akses. Nah, oke, kita mau lihat ke bagian data target modal edit. Nah, di sini saya edit juga menggunakan modal sesuai dengan ID. Nah, di sini ada di bagian hapus saya menggunakan konfirmasi sedikit, dikarenakan apabila mau menghapus itu ada konfirmasi terlebih dahulu, apabila tidak sengaja bisa dibatalkan. Nah, dan saya juga menggunakan font Awesom ya untuk icon-iconnya. Nah, di sini yang tambah data PHP echo base URL, nah, diarahkan ke halaman controller admin, di folder admin, di controller admin, dan di function tambah aksi dengan metode post. Tambah itu metode post ya, dan untuk edit itu di modal juga sama, saya menggunakan metode post. Di sini ada username, password seperti biasa, ada option. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di tambah dan edit di modal. Saya menggunakan input type hidden untuk memanggil ID-nya, dipanggil dulu value ID-nya. Nah, di sini kan di edit itu tambahan value username, value password, agar pas edit tampilannya ada. Di sini sama. Oke, di halaman admin kita udah melihat, dan tidak beda jauh di halaman anggota juga. Di sini saya akan mereview sedikit tentang di bagian template. Di sini saya memecah template itu menjadi footer admin, header admin, navbar admin, center admin. Mari kita melihat sedikit. Nah, di sini footer pemanggilannya saya menggunakan echo base URL, dan di sini kan tadi di bagian helper dipanggil URL. Nah, ini fungsi URL-nya. Header, navbar udah. Kita lanjut, kita lihat ke halaman websitenya. Di halaman websitenya kita lanjut ke halaman data buku. Nah, di sini saya memasukkan 5 buku ya, ada desain grafis, komputer dan jaringan, multimedia, pemodelan basis data, dan pemrograman. Tambah edit hapusnya seperti tadi, seperti biasa. Kita tuliskan misalkan namanya kiri. Nah, data dihasil. Nah, ini menggunakan ASC ya, di A paling atas, walaupun dia inputnya barusan kan nggak duluan desain grafis data. Oke, hapusan juga berhasil. Kita langsung masuk ke halaman. Kita lihat dulu codingannya sedikit di data buku. Nah, data buku seperti kayak barusan, yang ordernya itu menggunakan nama buku ASC, jadi sesuai abjadnya sama seperti barusan di admin. Oke, di halaman tambah, delete, dan edit juga tidak berbeda jauh, hanya berbeda tentang pemanggilan tabel, pemanggilan view, dan variabel-variabel di database. Oke, kita masuk ke data peminjaman. Oke, kita tambah peminjaman. Nah, di sini saya membantu pinjamannya itu. Nah, nama-nama di database sudah muncul, di judul bukunya, pemrograman. Nah, di sini saya men-settingnya itu kalau peminjamannya itu hanya bisa 1 buku, jadi otomatis bakal berkurang. Stoknya itu 1 buku. Misalkan tanggal pinjamnya saya tanggal pinjam 10 bulan 1 bulan 10 2023. Tanggal 10 bulan 1 2023. Kirim hasil ya, sudah peminjaman. Oke, kita bagian data pengembalian. Oke, nah saya tempat pengembalian seperti ini. Kita hapus dulu. Oke, pengembaliannya misalkan sesuai ini database, kemudian tanggal tanggal. Oke, kirim. Oke, tentang code-nya itu sudah berjalan dengan normal. Di bagian tambah, edit, hapus, ada sedikit tambahan-tambahan di arut ataupun itu. Di sini saya menambahkan, kita coba dulu. Di sini saya menambahkan fitur tentang about me sedikit, hanya penjelasan tentang tugas, nama saya, NIM, kelas, dan tugas apa. Dan di sini saya menambahkan link GitHub di codingan saya. Kita coba pencet. Nah, akan diarahkan ke halaman GitHub. Internetnya kita coba masukkan internet.
ya. Nah, otomatis saya menambahkan GitHub. Nah, di sini saya memasukkan database saya, perpus V1 dan nama kode gitar saya. Apabila ingin mengunjungi, bisa saya melakukan ini dengan public. Nah, di sini udah memasukkan di halaman GitHub. Di sini ada fitur sign out juga. Apabila kita mau keluar, si adminnya itu mau keluar, bisa mengklik fitur sign out. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun fitur-fitur yang belum tersedia di tugas UAS IWP saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.